Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dengan doa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan urapi kami supaya kami dapat menyembah dan memuji-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya bersama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang membawa berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan ada bersama dengan kami. Urapan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Yang percaya siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Saudara bersuka cita, amin. Terima kasih selalu menghadap diri, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Yaitu Allah Immanuel, saudara. Amin. Di sepanjang kehidupan kita, Dia selalu menyertai kita. Kita akan puji Dia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memuliakan firman Tuhan. Oh
sekalian, sehingga Engkau menebus segala dosa salah kami yang tidak dapat kami bayar dengan apapun juga. Oh, terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena Engkau rela mati mengganti kami, sehingga kami diselamatkan dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapak Immanuel, Engkau Allah yang bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapak, pimpin sertai kami. Terima kasih. Waktu ini biarlah Tuhan sendiri yang belajar menjelaskan firman-Mu kepada kami yang hadir, sehingga kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan berkat surga. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu saya cuma 30 menit ya. Mari kita mau gunakan waktu kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca ayat renungan Yosua pasal 1 ayat 1 dulu ya. Yosua pasal 1 ayat 1. Ya. Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu firman Tuhan yang datang kepada seorang namanya Yosua. Banyak orang ingin punya anak namanya Yosua. Di sini ada enggak yang namanya Yosua? Enggak ada ya, sayang sekali. Kalau ada, tapi bukan dia ya. Ini Yosua yang di dalam Alkitab dan diceritakan. Saudaraku, ini dikatakan orang Jawa. Kalau saya baru dari Surabaya, jadi ngomong Surabaya masih ingat Pak. Saya lihat sini ada Pak, siapa namanya? Pak. Orang Jogja ya. Haleluya. Baru datang. Kalau omong Jawanya itu gampangnya gini, saudaraku. Hambaku Musa wis matek. Ya. Wis matek. Jadi Tuhan enggak pernah bilang begitu. Mati pisan. Enggak bilang matilah sekalian, enggak. Tapi dia bilang bersiaplah. Bersiaplah seberangi sungai Yordan. Bersiaplah. Saudara yang duduk sebelah kanannya, ada sebelah kirinya, bilang bersiaplah. 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 Untuk apa? Untuk apa? Siap untuk apa? Sekarang yang sebelahnya lah, balas tapi di sebelahnya. Bersiaplah apa bersinlah? Bersin. Bersin itu apa? Mancing. Ya, balas coba balas. Bersiaplah. Apa? Iya. Ya, jangan bersin, tapi bersiap. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu perjuangan
untuk memberitakan keselamatan kepada hampir 2 juta orang Israel yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa megang senjata, bisanya megang pacul, dan jalannya tidak bisa bersatu. Ribut terus sama Musa waktu ada di Mesir, ribut. Ya, ribut sama Musa itu di Mesir. Tapi sesudah Musa mati, mereka kemudian melihat tangan Tuhan yang heran memimpin mereka di padang gurun. Jadi yang pertama apa? Mesir. Nomor 2, padang gurun. Saudaraku, padang gurun ketemu siapa? Ketemunya sama ular. Ular pasir, kalau jalan tuh gigit kaki langsung orang itu mati. Nggak ampun Nabi, saudaraku, karena memang dia nggak bisa melawan keadaan padang gurun. Lalu ketemu lagi sampai firman Tuhan ini datang kepada Yesua. Itu adanya di pinggir sungai Yordan. Mana saudara? Pinggir sungai Yordan. Belum nyebrang karena sungai Yordan airnya penuh. Ya, ombaknya luar biasa. Jadi orang kalau jalan nyebrang ke situ nggak lewat jembatan, memang nggak ada jembatan ya. Jadi kalau mereka nyebrang, nyemplung itu hanyut. Seperti kemarin kejadian di Sumatera. Saya masih ingat ibu yang namanya Pak Bintan sama Dahlia ya, ibu Dahlia. Saya nggak tahu, kami belum tahu kabarnya ya. Tapi saya kami percaya Tuhan pelihara mereka. Amin. Amin. Ya. Saya kenapa kok pulang? Ya. Ini dia. Kok pulang? Ya. Kalau tahu bahwa nanti ada banjir besar, jangan pulang. Mestinya, ya. Tapi saudaraku, saya hanya bisa berdoa siang malam. Saya ingat mereka. Saya hanya bilang Tuhan, Engkau juru selamat, penolong, tolonglah anak-anakmu. Ya, amin. Karena itu memang waktu saya untuk berdoa, untuk minta sama Tuhan supaya semua saudara-saudara seiman diselamatkan. Amin. Kalau mau berdoa untuk orang-orang lain, mari kita ambil kesempatan ini, ya. Nah, saudaraku, sampai di pinggir sungai Yordan, airnya begitu penuh, orang nggak bisa jalan, masuk anyut, tahu-taunya ketemunya berapa kilometer dari tempat dia nyebrang, sudah mati, ya. Itu kan terjadi, saudaraku. Anak kecil kepleset, ketemunya 1 kilometer. 1 kilometer ketemunya bukan masih hidup, tapi sudah koit. Ya, bukan koit. Koit itu 1. Ya. Ya, ini yang terjadi. Jadi maaf, lihat semuanya orang takut ya. Tapi Tuhan datang kepada Yesua, lalu dia perintah sekarang nyebrang. Suruh orang Lewi angkat tabut. Waktu mereka masuk kali kakinya, maka air kali itu dikatakan apa? Kering. Kering. Semuanya bisa nyebrang. Ini kejadian yang kedua kalinya. Yang pertama laut kosong. Waktu di Mesir, ya. Waktu di Mesir mereka sudah jadi budak, dipukulin, dianiaya. Tuhan bilang nyebrang. Nyebrang ke satu tempat, nanti kamu akan menjadi orang merdeka. Dan betul firman Tuhan mengatakan begitu, mereka nyebrang di dalam kekeringan,
Ya, lalu mereka sampai di seberang. Sekarang di seberang, mereka ngadepin lagi laut kosong, laut Yeriko, Sungai Yordan. Sungai Yordan ya, maaf ya, Sungai Yordan. Bagaimana bisa? Jadi Tuhan bilang, sekarang yang ngangkat itu tabut perjanjian, begitu kakinya nyemplung ke kali Sungai Yordan, Sungai Yordannya kering. Oh, saudaraku, ini adalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Gak ada orang bisa bikin itu apa jembatan, nggak bisa. Bisa bikin itu namanya jalan, nggak bisa. Nggak ada bahan, ya saudaraku. Tapi dengan Tuhan bisa. Bisa. Amin. Amin. Jadi kita lihat dengan Tuhan bisa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka bisa jalan, lalu mereka nyebrang. Begitu nyebrang, ketemu kota yang namanya Yeriko. Wah, Yeriko, orang gede-gede tinggal di sana. Dan orang Israel bilang, kita ini banyak belalang kecil-kecil, ya, cuma bisa dimakan aja sama dia. Kita tak mungkin bisa ngalahin. Itu pikirannya manusia. Tapi Tuhan bilang, Yeriko juga sudah diserahkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Tuh, orang Israel. Ya, kuberikan kepada orang Israel. Ini saudara, Tuhan bilang, Musa sudah mati. Kamu bangkit, ya, bangkit. Jangan tidur terus, jangan terima nasib. Anak Tuhan tidak boleh terima nasib. Kita harus berani untuk percayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Ya, ini penting. Sebab kalau anak Tuhan sama kayak orang dunia. Orang dunia bilang, wis mati ae, mati aja sudah. Tapi saudaraku, Tuhan bilang, bangkit, lalu masuklah Sungai Yordan, terus jalan lagi, ketemu kota Yeriko. Di sana aku sudah menyerahkan negeri itu kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudaraku, ini adalah kemurahan Tuhan. Sebab di Sungai Yordan itu sudah dilewati. Apa yang terjadi? Yosua ketemu satu orang, kelihatannya kayak panglima perang, bawa pedang, lalu Yosua bilang begini, kamu itu kawan atau lawan? Lalu orang itu jawab apa? Bukan dua-duanya. Kawan atau lawan? Kalau kawan ya kawan, kalau lawan ya lawan. Tapi ini kok jawabannya bukan dua-duanya. Sudah pikir-pikir apa ini? Tuhan bilang, mereka kalau bertobat, mereka jadi kawan kita. Kalau mereka tidak mau bertobat, mereka jadi musuh kita. Harus kita lawan mereka. Saudara ingat barangkali apa yang dialami oleh orang namanya Rahab. Rahab itu orang Kanaan, orang Yeriko yang nggak mau percaya tadinya. Tapi waktu dia dengar suara bahwa Mesir sekali lautnya sudah kering, dia dengar lagi itu Sungai Yordan sudah kering. Rahab hatinya takut, wah tegang. Dan dia bilang, aku mau percaya sama Tuhan.
aku mau menurut kepada firman-Nya. Aku mau percaya sama Dia. Saudaraku, waktu Rahab percaya sama Tuhan, kawan atau lawan? Jadi kawan itu jadi lawan. Jadi kawan. Saudaraku, jadi orang itu ditanyai sama Yosua, kamu ini kawan atau lawan? Aku bukan dua-duanya, bukan kawan juga bukan lawan. Tapi kalau bertobat, maka dia adalah kawan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku bisa melihat ya, siapa teman kita, siapa yang seiman dengan kita. Kalau seiman itu kawan. Kalau tidak mau percaya, tidak mau bertobat, itu orang yang dikatakan musuh kita. Tapi tidak perlu diserbu, tidak perlu disikat habis, tapi tunggulah waktu Tuhan. Dia nanti yang akan memberikan iman percaya sehingga orang itu selamat. Ya, kita melihat waktu orang yang ada di Niniwe. Sudah tahu orang Niniwe itu orang yang baik atau orang jahat? Wah, jahat. Bukan jahat, jahat. Jahat, lebih jahat dari orang-orang lain. Juga orang-orang yang menguasai itu kota Yeriko. Saudara siapa yang menguasai orang itu? Orang Amori. Orang apa lagi, saudaraku? Orang Het. Orang apa lagi? Orang Yebusi. Harus ingat ya, jangan lupa. Orang apa lagi? Banyak orang yang disebutkan di dalam kitab Yosua itu orang-orang jahat yang suka matiin orang, nggak ada urusannya, yang suka nyembelih orang, yang anak-anak kecil dikorbankan di bukit pengorbanan, dimatikan begitu saja. Itu orang Amori, orang Het, bangsa-bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang biadab, yang tidak tahu bagaimana mengasihi orang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang itulah Yosua bilang, bangkit sekarang, bangkit, lalu seberangilah sungai Yordan. Seberangi sungai Yordan. Begitu kakimu menginjak air, blas, kering semua. Haleluya. Coba tangan dulu dong sama Tuhan. Berkurang ini ya. Siapa orangnya yang kakinya minjem air, airnya hilang? Ada nggak? Nggak ada. Cuma Tuhan yang bisa buat itu. Ya, melalui Tuhan yang berkuasa, maka orang yang disebut sebagai orang-orang yang mengangkat tabut itu nyemplung, kakinya satu aja nyemplung, sudah kering sebenarnya, sudah aman, bisa jalan, bisa nyebrang, bisa duduk-duduk di situ kalau mau, ya. Tapi waktu angin airnya diinjak, jalannya kering, 2 juta orang itu semua nyebrang dari satu tempat ke seberang yang lain, dan mereka bisa bersorak penuh dengan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pemberitaan oleh Tuhan kepada Yosua, kepada 2 juta orang Israel yang waktu itu ikut nyebrang dan mereka sampai di Yeriko. Di Yeriko itu saudaraku, satu kota yang temboknya saja lebih lebar dari gereja ini. Ini temboknya ya.
dalamnya gak ada yang kosong, semuanya isinya semen, batu, semua, pokoknya lebar. Orang bisa mendirikan rumah di atas. Begitu mereka melihat ini kota Yeriko, mereka bilang, bagaimana bisa masuk, bagaimana bisa gempur, bagaimana bisa mengalahkan Yeriko? Nggak mungkin. Tapi Yosua bilang, jangan takut, sebab Tuhan yang sudah berfirman, Dia berkata, aku akan memberikan negeri itu kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu negeri bukan cuma temboknya satu aja, tapi di belakang tembok itu ada tembok lagi, ya itunya yang nggak mungkin bisa ditembus tadi. Tetapi Tuhan begitu penuh kuasa, ya. Kita lihat saudaraku, dari tembok Yeriko itu hancur, bukan rontok tapi hancur. Aku tahu saudara, hancur itu bukan rontok ya. Kalau rontok itu mereka yang sedikit-sedikit, tapi kalau hancur itu rubuh sama sekali. Dan mereka kemudian masuk ke dalam kota Yeriko. Apa mereka perlu nanam anggur lagi, nanam ara lagi, nanam gandum lagi? Enggak, sudah ada semua, tinggal pakai. Tinggal pakai. Gak ada perjuangan sedikit pun, karena Tuhan sudah memberikan, ya. Jadi ini adalah anugerah Tuhan. Yosua menerima firman Tuhan ini dan dia mengaminkan, mengimani, percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, Tuhan tidak bilang nanti satu hari aku akan menyerahkan kota Yeriko, ya, nanti, tapi belum sekarang, besok juga belum, minggu depan juga belum, nanti satu waktu. Oh, saudaraku, Tuhan bilang, aku akan memberikan. Kalau memberikan itu bayar apa enggak, saudaraku? Enggak bayar. Diberikan, kasih aja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat bos saya waktu mau pindah ke Singapura dengan keluarganya, satu mobil, dia ambil kuncinya, dia lihatin ke saya. Saya masih ingat dia bilang, ini kunci mobil. Ya, siapa yang nggak tahu itu kunci mobil? Ya, kunci mobil. Tapi dia bilang, ini kunci mobil, nanti saya kasih kamu. Si bukan Lukas, Unbi. Dia bilang, ini kamu kasih, kan buat kamu. Saya merongok, gak pernah mikir, gak pernah kepikiran bahwa saya dikasih kunci mobil yang mereknya itu M sama G, MG. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu mobil memang mobilnya tahun 2, tapi saya percaya di dalam mobil itu ada dongkrak otomatis, ya. Kalau kempes ban, ini mau naikin roda yang atas depan apa yang belakang, atau yang semua naik 4-4-nya. Terus di situ tinggal dipompa, dibuka gini. Saya akhirnya pulang bawa mobil. Saya taruh pinggir kali di jalan apa namanya, tangki gitu ya, tangki, ya, kali beton ya, itu ya, saya taruh di situ. Akhirnya saya luar biasa waktu saya dapat hadiah.
Begitu juga dengan Yosua. Yosua itu adalah pasukan orang Israel. Disebut pasukan selalu mentereng, ya. Dia adalah orang Israel. Jumlahnya berapa? 600.000. Tapi kalau anaknya satu orang itu punya anak 3, maka jumlahnya lebih kurang 2 juta. Itu bukan orang-orang yang pintar perang, tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan bilang mereka akan diberi satu tempat yang tidak usah nanam anggur arak dan lain sebagainya. Tidak usah lagi kamu usaha sendiri, tapi semuanya itu akan disediakan oleh Tuhan. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, karena apa? Karena ada orang yang percaya. Ini orang percaya, lalu yang namanya Yosua itu, dia bilang, terima kasih Tuhan. Saya mengerti sekarang bahwa Engkau bukan musuh, Engkau juga bukan kawan. Artinya, kalau orang-orang yang di Yeriko itu bertobat, sama seperti orang Niniwe. Orang Niniwe itu bertobat, dihukum apa? Sama Tuhan enggak? Tidak dihukum, diselamatkan. Yunus yang malah jadi kerepotan, ya. Tapi ini adalah janji Tuhan. Orang yang bertobat, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu lagi, dia akan mendapat kemurahan Tuhan. Amin. Luar biasa. Tapi keselamatan itu bukan dari manusia, kami Tuhan, dan dia minta supaya orang bertobat dan meninggalkan dosanya. Dan sebenarnya dikasih Tuhan, Tuhan juga bisa pakai kita. Tuhan bisa pelihara kita, Tuhan bisa berkati kita. Dan bagaimanapun juga kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita merayakan Natal, saudaraku, kita masih melihat ada ini apa namanya, donat ya, bukan donat. Ya, ini adalah boneka anak-anak. Iya, ya. Tapi waktu Tuhan Yesus berbaring di palungan ya, tempat makanannya binatang, baunya juga minta ampun ya saudara. Palungan itu tempatnya apa? Tempatnya makan. Tapi palungan juga tempatnya apa? Iya, yang itu loh. Saya tahu yang itu. Sapi itu kalau sudah kebelet mules perutnya, dia kalau itu dia nggak ngelihat ini WC atau bukan. Palungan itu protein juga, ya, dibuat tempatnya juga. Inilah yang sudah dilakukan Tuhan. Dia rela tidak lahir di istana, tidak lahir di tempat yang hebat, ya, tapi dia lahir di Bethlehem, di satu palungan dengan ditutupi, dilapisi kain gedungan, dia lahir. Tapi apakah dia itu sama dengan yang ditemui oleh Yosua? Yosua itu panglima tentara Allah yang pegang pedang yang bermata dua. Apa sama anak yang berbaring di palungan? Sama enggak? Sama enggak? Saya mau tanya, sama enggak? Siapa yang bilang sama? Angkat tangan.
Yang bilang tidak sama, angkat tangan. Waduh, ada orang ya, tidak ada yang enggak angkat tangan, ada juga enggak angkat tangan. Itu artinya sudah enggak tahu jawabannya apa. Jawaban saya adalah sama. Tuhan yang dia di kelihatan nama Yosua itu adalah Tuhan Allah tentara, Panglima tentara Allah. Panglima Allah itu telah turun ke dalam dunia menjadi manusia dan dia lahir sebagai anak bayi yang lahir. Baca Ibrani pasal 13 ya, terus di slide-nya ya. Ibrani pasal 13 ayat 8 ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin waktu ketemu Yesua maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ada nggak yang bilang sama? Tolong angkat tangan. Siapa yang bilang sama? Puji Tuhan. Sekarang sudah angkat tangan semua. Yang belum angkat tangan, bilang bagaimana John? Pelan-pelan atau nggak tahu apa-apa? Sekali lagi saya mau tanya, Yesus yang lahir di Bethlehem sama nggak sama Yesus yang ketemu sama Yesus Jericho? Haleluya, haleluya. Terutama kalau karena tepuk kaki ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yosua telah menerima kemurahan Tuhan. Dia bisa melihat, judulnya hari ini adalah memberitakan keselamatan. Orang yang dua juga itu juga perlu mendengar dan perlu diselamatkan. Jangan mereka mati dalam dosa, mati digigit ular, mati kekeringan, kehausan, mati kelaparan. Tapi dengar firman Tuhan, aku sudah memberikan kepada mereka kota Jericho supaya mereka bisa mempunyai segala-galanya. Dan aku yang dikasih Tuhan sudah bilang saya mau nyanyi satu nyanyian ya, satu nyanyian yang Yesus, Yesus, sobatku yang baik, sobat dunia pahlawan dia. Waktu susah dia hiburkan, sobatku yang baik. Waktu apa? Waktu apa? Dia sembuh, dia hiburkan. Waktu apa? Waktu kita susah. Kalau waktu kita sakit, gimana? Dia apa? Sembuhkan. Yesus, Yesus, sobatku yang baik, sobat dunia pahlawan dia. Waktu sakit dia sembuhkan. Sobatku yang baik. Kalau waktu bokeh, bokeh, dia berkati enggak? Dia berkati. Amin. 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 Jadi nggak usah takut. Amin. Gak usah mikir apa yang aku harus kerjakan. Cukup berdoa, Tuhan saya bokeh. Gak usah kenceng-kenceng. Saya
uang. Tuhan pasti kasih. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus, orang yang baik, orang dunia pahlawan. Waktu mungkin Tuhan berkati. Lagi. Waktu bokeh Tuhan berkati, pasti diberkati. Waktu susah Tuhan hiburkan, pasti diberkati, pasti hiburkan. Waktu sakit, waktu apa lagi? Waktu sedih, Tuhan hiburkan. Haleluya. Jadi ini lagu adalah lagu segala zaman. Haleluya. Segala zaman. Zamannya susah, Tuhan tolong. Zaman apa aja, Tuhan pasti berikan kemurahan. Jadi kasih Tuhan, saya sebelum tutup mata, saya bilang sama istri saya mau anak-anak sekolah minggu kita itu nantinya bisa menyanyikan banyak lagu-lagu yang dikarang oleh Om Tio Sekti Surabaya. Saya dulu jadi muridnya, saya mengikuti pertolongan Tuhan sehingga saya bisa menyanyikan nyanyian itu sampai hafal. Sekarang saudara sudah menyanyi nyanyian itu, biarlah jadi hafal. Mau saudara? Ya, haleluya. Mau. Kita mau supaya kita tidak kehilangan nyanyian yang sudah hilang. Ada kita punya. Ya, jangan lupa. Yesus, Yesus, sobatku yang baik, sobatku yang pahlawan dia. Waktu bokeh Tuhan berkati, sobatku yang baik. Haleluya. Saya akan perpanjangkan, cuma saya mau bingung. Ini guru sekolah minggunya mana yang mau nyediain apa namanya? Iya, kok belum dah? Iya. Haleluya. Jadi kita bersyukur saja sama Tuhan. Saya mengulangi sedikit waktu Yosua ketemu sama Tuhan. Ya, di mana ketemunya? Di pinggir sungai Yordan. Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan negeri perjanjian itu kepada orang Israel. Nyebrangilah sungai Yordan itu. Dan betul, waktu mereka nyebrang, kakinya orang Lewi itu baru nyemplung separuh. Belum nyemplung semua ya, nyemplungnya baru separuh. Itu jalanan jadi kering. Mereka bisa lewat dan mereka melihat ada kota yang temboknya tebalnya seperti ini lebarnya. Tembok semua, belakangnya ada tembok yang lebih tinggi lagi. Tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak bisa loncatin, tapi cuma keliling aja,
Satu hari satu kali. Hari yang ke-7 kali keliling. Temboknya ambruk. Ambruk semua ya, total habis. Dan orang Israel bisa masuk sebab orang yang di dalam semua lari, biarpun jahatnya minta ampun, tapi di hadapan orang Israel anak-anak Tuhan menang. Amin. Amin, saudaraku. Yang kasih Tuhan, siapa yang dari kita ini yang mau jadi saksinya Tuhan? Amin. Tuhan katakan, haleluya. Ini adalah kasih kemurahan Tuhan dalam kita. Nah, saudaraku, saya ingin memberi satu kesaksian pendek. Dulu ada seorang, saya tidak sebut namanya, saya tidak sebut dia laki atau perempuan, dia bilang begini, oh, buat apa? Bawa kolektor, kasih kolektor, buat apa? Ya, pendetanya udah kaya. Saya dengar itu. Saya hanya berdoa, Tuhan, beri penjelasan kepada orang itu. Supaya mereka tahu. Ada orang yang ke gereja nggak mau kasih kolektor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan dilarang. Ya, tapi satu hal yang perlu dia mengerti. Kalau orang itu nggak ngasih, siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Tuhan yang ngasih. Tuhan bilang apa? Hambaku tidak terima uang. Saya dulu hampir 1 tahun lebih nggak terima uang 1 sen pun dari gereja. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi buktinya Tuhan berkati limpah-limpah. Nah, itu benar. Ini benar. Jadi saya bilang dia mengasih. Itu artinya Tuhan dikasih kesempatan untuk memberkati hambanya. Hambanya yang mau berdoa, hambanya yang terus bergumul, itu diberkati Tuhan. Sampai akhirnya saya melihat sendiri kemuliaan Tuhan yang Tuhan. Ya, saya kembalikan waktu dan tempat. Kita akan menyanyi satu nyanyian, yaitu Yesus, Yesus, sobatku yang baik, sobat dunia. Bapak Ibu, hari ini Tuhan memberkati semua sehat. Mari kita belajar yang terbaik berikan untuk Tuhan. Apapun yang kita punya, ya, sangat bersyukur Tuhan baik. Memberkati kita semua. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, kebesaran, kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Kami bisa beribadah memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati Bapak Gembala Senior Tuhan dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya. Dan kami percaya Engkau juga memberkati apa yang dibutuhkannya. Karena Tuhan yang tahu semuanya. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu yang membawa persembahan. Baik untuk Natal, baik persembahan untuk rumah Tuhan juga. Tuhan berkati semuanya. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya semua yang dibawa. Dan kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Apa yang ditabur kelak menuai. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua. Kami sudah menerima firman-Mu. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin.
ada ibadah sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu hari ini bersukacita merayakan Natal bersama. Dan untuk minggu depan ibadah Natal Youth tanggal 21 Desember ya. Dan untuk Rabu ini kita ada ibadah wanita jam 5:30 sore. Dan bagi saudara yang rindu untuk memberi di dalam dana Natal, minggu depan kita akan mengumpulkan amplop Natal atau ingin memberikannya secara transfer bank, silakan bisa memberikan keterangan atau memberikan kode angka 25. Kita akan Natal bersama pada tanggal 25 Desember jam 4 sore ya saudara ya. Dan ibadah akhir tahunnya 31 Desember jam 4 sore juga. Dan untuk Sabtu kita tetap ada ibadah doa. Dan juga kami atas nama gereja, atas nama gembala mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberi sehingga Natal DMBI juga sudah terlaksana. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Henny Iskandar dan para donatur lainnya yang memberikan untuk dana Natal untuk Natal sekolah minggu pada hari ini, baik berupa hadiah maupun berupa konsumsi makanan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga kalau kita melihat di depan ada hiasan Natal ini, kami juga mengucapkan terima kasih pada saudara Sandi Stefania atas dekorasinya. Tuhan memberkati. Dan saudara, kalau kemarin kita sudah ada baptisan air, yaitu saudari Suci Primajani, dia telah menerima telah lahir baru, hidup baru. Dan saya mau orang Suci untuk bisa maju ke depan. Nanti Bapak Gembala akan memberikan akte baptisan kepada Suci. Dokumentasi kami bantu ya, nanti di yang lainnya silakan. Syukur buat karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya ajak Bapak Ibu sekalian membaca Mazmur pasal 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Baca bersama saya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bahtera tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terdapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat teduhmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menekan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular itu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kesayangan. Mari kita tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kalau kami datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, kalau kami pulang juga dengan tubuh yang sehat, kami percaya kami dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami ibadah ini, dan kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mereka dalam keberkatan Tuhan, mereka dalam kelimpahan Tuhan. Dan juga termasuk Bapak Gembala senior kami yang pada saat pagi hari ini telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan menyehatkan dia. Dia boleh melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui tempat ini pun kami berdoa buat ibadah sebentar yang akan diselenggarakan, ibadah Natal sekolah minggu. Di situ Tuhan hadir dan Tuhan memberkati, dan ibadah ini boleh menjadikan setiap anak-anak semakin mengenal kasih sayang Tuhan,
dan berkat Tuhan. Berkati Tuhan pada saat ini. Setiap orang yang dengan rela hati memberi dan menabur di dalam Engkau, Tuhan akan memberi kelimpahan di dalam Engkau. Dan kami percaya ini adalah benih-benih dari benih ilahi, benih-benih yang daripada Tuhan, tidak akan pernah mati, bahkan bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah berkali lipat. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sakit terluka Tuhan beri penghiburan. Kami yang melakukan aktivitas apapun, Tuhan yang memberkati. Perjalanan kami boleh berhasil, berkat Tuhan turun. Sebentar kalau kami akan pulang ke tempat kami masing-masing melangkah berjalan, Tuhan sudah menyediakan berkatnya. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari sakit penyakit, kecelakaan ataupun apa yang tidak baik, termasuk virus-virus dan sakit penyakit. Kami sehat, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan, berharapkan hatimu, terima berkat daripada Allah pada pagi hari ini. Arahkan hatimu dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sekarang Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dan naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan yang permai. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Bapak sama Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.